Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Teror Arwah Penasaran Santi. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Isepia. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Karena cerita ini memasuki part yang keempat ya teman-teman. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dengan keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Perjalanan menuju Jawa Tengah yang amat melelahkan tidak mengurangi niat kami. Beberapa kali aku dan juga Juminten salah jalan atau bahkan salah belok saat menjumpai perempatan. Karena Dista yang memimpin di depan mengendarai motor seperti orang kesetanan. Kupasang earphone di kedua telinga menikmati perjalanan jauh dengan mendengarkan lagu kesukaanku. Beberapa kali kami singgah serta istirahat di pom bensin untuk melepas penat sebentar. Bokongku sudah terasa panas selama perjalanan yang kami tempuh. Berulang-ulang kali aku dan juga Juminten bergantian menyetir karena lelah. Tengah malam kami sudah sampai di kota Klaten, Jawa Tengah. Dista dan juga Eva bertanya pada penduduk sekitar tentang alamat yang akan kami tuju. Ajeng dan juga Melisa memasuki minimarket membeli minuman dingin. Aku dan juga Juminten selonjoran saling bersandar punggung yang berada di teras depan minimarket ini. Kami berdua sudah hilang semangat juang untuk meneruskan perjalanan kami. Jum, suaraku lirih. Dapa? Sautan Juminten tanpa semangat. Padahal waktu di Malang tadi, ia yang paling bersemangat. Melisa yang baru keluar dari dalam minimarket bergabung bersama kami. Ia malah tiduran di lantai menyandarkan kepalanya ke pahaku. Tidak peduli dengan lantai kotor bekas pijakan alas kaki pengunjung minimarket. Duh, hampir sama dengan pemulung, ujar Ajeng saat mengetahui kelakuan kami bertiga. Kami bertiga diam tidak menjawab candaannya. Bahkan saat Ajeng mulai memotret kami beberapa kali pun, kami masih dengan posisi yang sama. Dista dan juga Eva berjalan ke arah kami. Mereka sudah mendapat informasi tentang desa yang akan kami tuju malam ini. Hei, ayo berangkat. Suara Dista mengajak kami untuk memulai perjalanan kembali. Ajeng berjalan ke arah motornya. Ia nampak kembali bersemangat saat berada di atas jok motornya. Sedangkan kami bertiga masih dalam posisi seperti tadi. Air mineral dan beberapa minuman bervitamin C yang dibeli oleh Ajeng bersama Melisa tadi sama sekali tidak kami sentuh. Sep, Jum, Melisa, ayo berangkat. Lanjut Dista pada kami bertiga yang sama sekali tidak bergerak. Jangan ngulur waktulah, saut Eva yang berdiri di samping Dista. Jadi berangkat atau nginap di sini saja? Tanya Dista. Kami bertiga masih diam tidak bergerak. Meski tidak tidur, kami sengaja memejamkan mata. Sep, suara Juminten bertanya padaku. Jawabku dengan malas. Membalas sahutan Juminten tadi itu ya saat aku memanggilnya. Kakak kamu setiap hari makan singkong aja pakai bahasa Indonesia, kata Juminten dengan pelan. Sontak aku dan juga Melisa terkekeh mendengar perkataan Juminten barusan ini. Ah, jancuk kuen Jum, umpat Dista dengan nada kesal. Akhirnya kami bangkit berjalan kontai menuju motor dengan tenaga yang masih tersisa. Kali ini kami bertukar posisi. Dista memboncengku karena kasihan. Perjalanan dilanjutkan menuju desa yang bernama Desa Muntihan. Dista kemudian memacu motornya dengan kencang memaksa tanganku melingkar erat di perutnya. Beberapa kali helm yang ku kenakan beradu dengan helm Dista akibat rasa kantuk yang tidak bisa kutahan. Gas motor disentakkan dengan keras
Dista sedang mengerjaiku, berkali-kali membuat rasa kantukku sedikit hilang karena ulah jahilnya. Perjalanan semakin jauh memasuki daerah pedesaan. Kulirik jam tangan yang melingkari pergelangan tangan kiriku. Sudah pukul 2 pagi, sedangkan tempat tujuan yang akan kami tuju masih beberapa puluh kilometer lagi. Pukul 3 dini hari, kami mulai memasuki desa yang namanya tercatat dalam buku kecil milik Mbak Santi. Perjalanan dijeda beberapa sebentar saja, karena ya rumah dukun yang dimaksud belum juga diketahui. Kami berhenti di depan musola kecil pinggir jalan, sambil mencari seseorang yang bisa kami tanyai tentang rumah dukun yang dimaksud oleh Eva. Mataku terasa pedas. Bahkan saat menenggak minuman dalam botol di dagu ini tidak bisa merasakan rasa manis ataupun kecut dari minuman tersebut. Kusandarkan kepalaku di pundak Dista, sementara Eva dan juga Ajeng sibuk mencari seseorang untuk mencari informasi. "Eva, itu ada orang," kata Melisa sambil menunjuk seseorang yang sedang mengayuh sepeda kuno dari arah depan sedang menuju ke arah kami. Eva berjongkok di pinggir jalan sambil menanti orang yang sedang mengayuh sepeda ke arah kami tersebut, karena sedari tadi kami sama sekali tidak menjumpai seseorang pun di luar rumah. Eva menghentikan kakek tua dengan peci hitam lusuh di atas kepalanya. Dengan sopan Eva bertanya tentang rumah Mbah Harjo pada kakek tersebut. Si kakek ini menunjuk ke arah jalan yang ia lalui sebelumnya. Kemudian kakek itu nampak memandang heran ke arah kami satu persatu. Eva memberitahu kami bahwa rumah Mbah Harjo yang akan kami tuju masih jauh di depan sana, melewati hutan dan juga rumahnya berada di atas perbukitan. Si kakek yang sudah melanjutkan perjalanannya itu berbalik, menawari kami untuk singgah di rumahnya terlebih dahulu, mungkin karena kasihan melihat kami yang sudah letih kecapean selama perjalanan menuju ke sini. Dengan senang hati kami menerima niat baiknya itu. Di rumah berdinding dari anyaman bambu milik kakek yang bernama Mbah Darkun ini dan juga istrinya Mbak Ija, kami dijamu dengan ala kadarnya. Aku tidur di gig depan rumah Mbah Darkun bersama Dista dan Juminten, sedangkan 3 temanku yang lain dan sedangkan Eva dan juga Melisa sebelum aku terlelap mereka ini nampak berbincang dengan Mbah Darkun di ruang tamu. Kami bangun ketika hari menjelang sore. Kami berenam berpamitan pada Mbah Darkun dan Mbak Ija. Meski badan masih belum pulih sepenuhnya dari rasa letih, setidaknya tidurku pulas tanpa gangguan seperti malam sebelumnya. Kali ini dengan terpaksa aku yang menyetir karena Juminten menolak untuk memboncengku lagi. Ia tahu sedang kumanfaatkan dengan menyuruhnya lebih banyak menyetir dibanding aku selama perjalanan ke sini. Eva yang membonceng Dista ini berada di paling depan, disusul Melisa bersama Ajeng, lalu paling belakang aku dan juga Juminten. Laju motor kami pelan sekali karena ya jalan yang dilalui tanah kering di tengah persawahan. "Sep," kata Juminten di tengah perjalanan kami. "Opo, ada apa?" sahutku sambil terus konsentrasi karena jalan yang kami lalui semakin sulit. "Sebenarnya kita ini mau ke rumah dukun atau mencari rumput," kata Juminten karena semakin jauh motor kami melaju. Hanya hamparan persawahan diselingi hutan sengon yang sengaja ditanam. "Mencari jimat, Jum," sahutku asal menimpali perkataan konyolnya. Juminten menepuk keras punggungku. "Katamu petualangan," lanjutku mengingat Juminten yang dari awal semangat dengan tujuan sekarang ini. "Ah, batukmu itu loh," umpatnya dengan kesal. Kami terasa aneh di mata orang-orang yang sedari tadi kami jumpai, sedang menggarap sawah tentunya. Mungkin karena muka kusut kami, atau mungkin karena setelan baju kami yang mencolok karena anak kota, sehingga terasa aneh bagi mereka. Hari semakin sore saat memasuki hutan, dan hal yang kutakutkan benar terjadi. Tidak jalan lagi, alias jalan buntu di tengah hutan belantara ini, apalagi kami sudah jauh masuk ke tengah hutan. "Wah, jancuk!" Dista merendang rerumputan karena kesal. Hanya ada jalan setapak yang mengarah jauh ke dalam hutan, sedangkan petang hampir tiba.
Terus bagaimana ini kalau begini? Tanya Melisa yang mulai gusar di atas motornya. Kalau aku sih lanjut aja daripada pulang tanpa hasil. Dista mulai bersiap menyalakan senter di tangannya. Kalau kamu gimana Mel? Tanya Eva melirik ke arah Melisa. Kalau aku sih ya saja sih, jawab Melisa bersemangat mengangkat tangan kanannya ke atas. Kalau kamu Jum? Kali ini Dista yang bertanya pada Juminten yang duduk di belakangku. Yo lanjut aja toh, petualangan kok, sahut Juminten semangat. Kudorong punggungku ke belakang ketika mendengar jawaban Juminten. Kalau kamu gimana Sep? Dista bertanya padaku. Mulai, pulang aja, jawabku kesal sambil melengos. Padahal ia juga tahu meski aku ingin pulang, aku sudah kalah dalam hak suara dalam kelompok gila ini. Perjalanan akan dilanjutkan dengan berjalan kaki di malam hari. Aku sudah mulai gusar karena hari sudah gelap. Ku cari senter kecil yang kubeli waktu perjalanan kemari tadi itu. Aku sengaja membeli senter karena lampu kamar mandi di pom bensin tempat kami singgah tadi, lampunya mati. Suara binatang malam bersahutan di antara pepohonan. Sebenarnya aku tidak yakin bagaimana mungkin ada rumah di tengah hutan belantara begini, dan orang macam apa yang tinggal di tengah hutan seperti ini. Kami mulai berjalan beriringan. Eva berjalan paling depan, sementara Juminten paling belakang karena aku sengaja menarik tudung jaketnya tadi itu agar ia di belakangku. Kamu ini sedang mencari kelelawar ya Sep? Tanya Juminten padaku karena aku mengarahkan cahaya senterku ke arah atas. Ya mencari saudaramu lah, jawabku asal sambil mengayunkan sikutku ke belakang mengenai dada Juminten. Sejauh kami memasuki hutan, semakin pekat juga kegelapan dalam hutan ini. Sedari tadi mataku hanya memandangi pepohonan yang menjulang tinggi. Kakiku terasa gempor untuk terus berjalan. Pek, kataku pada Melisa yang berjalan di depanku. Ah, ada apa sapi? Jawab Melisa menimpali. Mendengar Melisa memanggilku dengan sebutan sapi, kakiku refleks menendang bokongnya dengan pelan. Air mineralmu masih ada nggak? Tanyaku lagi. Melisa menyodorkan botol air mineral padaku. Setelah beberapa teguk ku berikan pada Juminten di belakangku, karena sedari tadi ia terus mencolek lenganku menginginkannya juga. Eva menarik cahaya kuning di kejauhan. Kami mengira cahaya kuning tersebut berasal dari rumah Baharjo si dukun. Tanpa berpikir lebih lama lagi, kami bergegas menuju ke arah cahaya kuning di tengah hutan itu. Nafas kami tersengal-sengal karena berlari menuju cahaya kuning yang kami lihat tadi dengan keringat yang sudah membasahi tubuh kami. Di depan kami sekarang berdiri rumah gedung megah di tengah hutan, diterangi cahaya lampu dari nyala api di tiap sudut rumah. Dua pilar besar berbentuk bulat berdiri kokoh menyangga atap rumah. Bagaimana mungkin ada orang mendirikan rumah gedung besar di tengah hutan begini? Bangunannya seperti kantor bupati zaman dahulu kalau dilihat sekilas. Kami berjalan ke halaman rumah. Berkali-kali aku mengelus tengkuku mengusir perasaan aneh dalam diriku. Kulirik gelang pemberian kakek yang melingkar bersama jam tangan digitalku. Aku sempat berpikir, sejak memakai gelang ini rasa takutku sedikit hilang. Dista kemudian mengetuk pelan pintu besar yang terbuat dari kayu pilihan. Lama tidak ada jawaban dari dalam, Juminten kembali berulah dengan tingkah konyolnya. Ia mengintip ke dalam rumah lewat celah jendela kayu. Rumahnya sangar banget, dalamnya lebih sangar lagi, kata Juminten dengan wajah sumringah seakan takjub. Ku edarkan pandanganku ke sekeliling rumah besar di depan kami, rumah yang tampak antik pikirku. Aku pun terkejut ketika melihat di bawah pohon di samping rumah ini, seorang kakek dengan rambut disanggul mengenakan pakaian kebaya lengkap dengan setelan jariknya berdiri di bawah pohon sawo, memandang ke arah kami saat ini. Ku tarik tangan Juminten lalu kemudian menunjuk ke arah nenek tua yang berdiri di bawah pohon dalam kegelapan malam. Juminten mengerutkan dahi. Ia nampak memperjelas pandangan matanya. Itu ada nenek tua,
kata Juminten setelah yakin dengan yang dilihatnya adalah seorang nenek tua. Dista dan juga yang lainnya secara serempak memandang ke arah pohon sawo di mana nenek tua itu berdiri. Kemudian terdengar suara tawa yang berasal dari si nenek tersebut membuat bulu kutuku berdiri. Nenek itu nampak berjalan pelan ke arah kami saat itu. Kakiku terasa berat untuk melangkah mundur, rasa takut menjalari tubuh kami saat ini. Dista kemudian menendang paksa pintu rumah. Juminten menarik tanganku untuk ikut bersama lainnya yang sudah berlari ke dalam rumah. Entah hatiku merasa sebuah pilihan yang salah ketika memasuki rumah ini. Aku masih menoleh ke belakang saat Juminten menarik tanganku dengan paksa memasuki rumah. Samar di belakang nenek itu, Mbak Santi sedang berdiri di belakangnya dan aku masih ingat baju dan juga jaket yang dikenakannya. Warna yang sama dan celana jeans biru gelap yang ia kenakan pun saat tabrakan waktu itu. Kami terus berlari di dalam rumah besar ini. Benar-benar gelap. Tiba-tiba semua cahaya rumah padam. Ketika kami berhenti mengambil napas, ku cengkeram erat pergelangan tangan Juminten. Dista nampak berkali-kali memukulkan gagang senternya karena tidak bisa menyala. Kami tidak percaya dengan yang terjadi saat ini. Saat senterku nyalakan, aku terkejut tidak percaya. Rumah yang tadi nampak bagus saat kami baru datang, kini nampak mengerikan. Semua bagian temboknya ini terkelupas. Di beberapa bagian dinding terlihat batu bata merahnya. Lalu yang lebih mengherankannya lagi, di sekeliling kami saat ini banyak rerumputan beserta tumbuhan yang menjalar di sana sini. Jancuk, Dista memaki keadaan. Ajeng dan juga Melisa menggigil ketakutan. Sedangkan Eva, rasa khawatir terpancar di wajahnya. Ia sadar jika Santi bukan hanya sengaja memakai susuk, lebih tepatnya Santi dijadikan tumbal. Dan keadaan yang kami alami saat ini sudah direncanakan dari awal. Kami juga akan dijadikan tumbal pesugihan atau ilmu hitam oleh seseorang. Malam kami terjebak di sebuah bangunan tua yang sudah hancur. Aku menerangi Dista yang mencoba untuk membetulkan senternya dengan panik, dengan cahaya dari nyala senter yang kupegang dengan gemetaran. Mataku sibuk mengawasi sekeliling dengan perasaan was-was, kecemasan menjalari kami. Kami berharap ini hanyalah sebuah mimpi belaka, namun yang terjadi sekarang kami benar-benar terjebak dalam situasi mengerikan dalam sebuah bangunan tua di tengah hutan belantara. Senter Dista kembali berfungsi secara normal. Juminten pun menyibakkan rerumputan yang menjalar di sekitaran kami. Dalam situasi sekarang ini ku coba berpikir keras, mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kami hadapi. Wah, jancuk. Dista kembali mengumpat dengan kesal. Ia mulai panik bersama kami. Eva mulai mencari sesuatu dari dalam tasnya. Melisa menyinarinya dengan lampu flash dari kawainya. Ajeng meringkuk ketakutan dengan posisi berjongkok di dekat Eva. Juminten yang juga tidak percaya dengan keadaan yang tiba-tiba berubah mencekam ini, mencoba untuk tetap tenang. Dengan terus menempel padaku, ia sadar yang paling rawan diterpa rasa ketakutan dalam kelompok kecil ini adalah aku. Sialan kamu, Dis. Makian kekesalan Ajeng pada Dista dengan suara serak, matanya mulai sembab. Dista mengarahkan senternya pada Ajeng yang sedang berjongkok ketakutan, seraya menjawab. Mulutmu itu berbicara apa? Dista menyaut dengan nada kesal juga. Kan kamu yang mengajak sampai di sini, kata Ajeng, bibirnya bergetar ketakutan. Siapa yang menyangka kalau bakal seperti ini jadinya? Jawab Dista, ia nampak menahan emosi. Kamu yang dari awal tidak jujur, membuat keadaan jadi seperti ini. Suara keras Melisa seraya mendorong Eva di sampingnya jatuh tersungkur. Ini semua salahmu, melanjut Melisa dengan menudingkan tangannya ke arah Eva di bawahnya. Aku dan juga Juminten tidak ingin ikut dalam pertengkaran mereka. Percuma saja kan bertengkar sedangkan keadaan sudah menjadi seperti ini. Eva berdiri sambil mengibaskan debu di kedua lututnya. Setelah itu ia membalas mendorong Melisa dengan keras seraya berkata, Aku ini niat menolong.
Eva membela diri, membalas makian Melisa. Entah siapa yang benar dan entah siapa yang salah. Kami pun ya saling menyalahkan satu sama lain. Buk! Suara benda jatuh secara tiba-tiba di tengah-tengah kami yang sedang bergerombol. Bau busuk menyengat di hidung yang berasal dari sesuatu yang jatuh barusan, membuat kami ini ya diam sambil menutup hidung. Ku arahkan senter yang ku pegang pada sesuatu yang baru saja jatuh di tengah kami. Suaraku tertahan di tenggorokan. Mataku nanar menatap sosok tubuh yang membusuk, berbalut kain kafan yang sudah tidak terlihat wajah aslinya lagi karena cairan yang terus keluar dari tubuh tersebut. Kami terkejut secara bersamaan ketika melihatnya, Melisa dan Ajeng yang panik berlari ke arah pintu yang kami masuki tadi. Dista ini kemudian menarik tangan kiriku dengan keras, mengajakku berlari bersamanya, menyusul Ajeng dan juga Melisa yang lari terlebih dahulu di depan kami. Juminten juga ikut berlari di belakang kami, meninggalkan Eva seorang diri berdiri mematung memandangi pocongan di depannya. Kami terus berlari tidak tentu arah dalam hutan yang gelap oleh pekatnya malam. Suara tawa cekikikan seorang perempuan mengiringi kami yang berlari sambil panik, semakin menjauh dari bangunan tua tadi dengan rasa ketakutan dari dalam diri kami. Berkali-kali aku jatuh bangun karena tersandung akar pepohonan. Terus terang, aku sudah tidak kuat untuk berlari lagi. Tetap kupaksakan kaki untuk berlari mengejar Dista di depanku, sampai akhirnya ia berhenti karena kelelahan berlari. Wah, kumuntahkan isi perutku karena tidak tahan dengan bau busuk yang sangat menyengat mengingat pocongan yang tiba-tiba jatuh di tengah-tengah kami tadi. Dista memijat tengkukku yang berjongkok di bawahnya untuk meredakan rasa mualku. Loh, mana Ajeng dan juga Nopek? Tanya Dista dengan heran padaku dan Juminten yang bersandar di pohon dekat kami. Kami baru sadar kalau hanya bertiga. Dah, iya, hilanglah. Anak-anak berbelok dan kamu itu lurus seperti babi hutan, jawab Juminten sambil memperhatikan sekitar. Karena sudah tidak sanggup berlari, kami bertiga memutuskan untuk beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga. Rasa mualku mulai reda, meski gemetaran karena rasa takut belum juga hilang dari tubuhku. Jancuk, Dista kembali memaki keadaan. Entah apa yang sedang ia pikirkan, ia bersandar pada pohon di sebelahku. Juminten mengeluarkan botol air mineral, lalu kemudian membukanya sebelum ia ulurkan padaku. Ia mencoba tenang meski aslinya aku pun tahu ia sangat ketakutan. Dista memegang dahi lalu kemudian leherku, khawatir jika tiba-tiba aku jatuh sakit di tempat ini. Juminten mengambil senterku. Ia mengarahkan senter ke arah belakang waktu kami berlari tadi. Sadar dengan keadaan yang saat ini kami hadapi, diam adalah hal yang tepat daripada berkata yang nantinya memicu pertengkaran kecil berujung petaka. Hawa dingin yang kami rasakan tidak menghilangkan keringat yang terus bercucuran dari badan kami. Kutegak lagi air dalam botol yang Juminten berikan padaku. Srek, srek, srek. Tengkuku serasa ditiup dari belakang. Bersamaan dengan suara tidak asing di telingaku, kami kembali terkejut secara bersamaan. Suara kaki yang diseret kembali terdengar di tengah hutan berselimut kabut tebal malam ini. Terdengar pelan namun terasa sangat jelas. Suara itu di belakang kami saat ini. Aku dan juga Dista tidak berani menoleh ke arah belakang. Meski rasa penasaran mulai datang, aku tetap diam duduk di akar pohon di bawah Juminten. Badan kami sama gemetaran, keringat kembali bermunculan di dahiku. Pelan-pelan aku berdiri, meski suara kami yang diseret semakin dekat dan sangat jelas di telinga kami. Dista memegang senter dengan gemetaran yang ia arahkan ke depan. Sementara Juminten tiada kapoknya. Pelan-pelan ia arahkan senter di tangannya ke arah suara di belakang kami. Juminten nampak terkejut ketika menoleh ke belakang. Ia kemudian mencoba menenangkan diri sembari memberi kode padaku dan juga Dista. Srek, srek, srek.
Suara semakin dekat, tepat di belakang kami. Kami saling menahan napas sebelum mengambil ancang-ancang untuk kembali berlari. Bisa ku tebak dari raut muka Juminten yang pucat. Ketika menoleh ke belakang tadi, pasti Mbak Santi dengan wajah mengerikannya berjalan menyeret kaki kanannya dengan pelan. Srek, srek, srek. Kami saling pandang satu sama lain ketika suara langkah yang diseret semakin dekat di belakang kami. Wah, jancuk, teriakan Dista yang berlari bersama kami di pekatnya kabut malam. Aku tidak menyalahkan teriakan kotornya karena berkat teriakan kotornya lariku kembali bersemangat. Kemudian Juminten ini juga mengumpat dan terus berlari di sampingku. Semakin kencang kami berlari, suara tawa cekikikan di antara tingginya pepohonan di sekitar kami semakin keras terdengar. Dalam hati sebenarnya aku juga menyalahkan Eva, karena kenekatannya yang haus akan hal berbau mistis menjerumuskan kami dalam situasi seperti ini. Dari awal dia sudah tahu bahaya yang akan dihadapi. Ia terlalu percaya bisa menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi. Seandainya Eva jujur dari awal, mungkin aku masih di rumah sekarang ini. Percuma juga kan menyesalinya, toh semua sudah terlanjur terjadi. Aku sudah lelah terus berlari menghindar karena ketakutan terhadap wujud hantu Mbak Santi itu. Wah, jancuk lah, umpatku kesal dengan menghentikan lariku. Loh, Sep, ada apa? Tanya Juminten yang juga berhenti karena sadar aku telah berhenti. Capek aku, Jum, jawabku, menepis rasa ketakutan dalam diriku meski sebenarnya lututku masih gemetaran. Dista berbalik dengan tatapan heran ke arahku. Ia memandangi wajahku yang kesal penuh amarah. Kenapa, Sep? Tanya Dista dengan wajah heran padaku. Sudah lelah aku, Mbak. Lari terus, setan itu tidak akan pergi selama kita belum mati, ujarku meluapkan kekesalan. Juminten terkekeh mendengar umpatanku, pasalnya jarang sekali aku berkata kotor. Jadi ingat waktu SMA, Sep? Kata Juminten sambil tertawa. Mengingat waktu kami masih sekolah dulu ketika aku tidur di kelas waktu jam istirahat, dua teman sekelasku beradu mulut dengan suara keras. Mereka memperebutkan seorang pemuda idaman mereka. Aku yang terbangun karena keributan mereka, kemudian aku berjalan santai mendekati mereka. Tanpa bicara, kedua tanganku memegang kepala mereka berdua. Lalu ku dorong kuat hingga dahi mereka saling beradu keras. Aku merasa lelah terus berlari dengan ketakutanku sendiri, muak dengan semua hal yang di luar nalar yang terjadi pada kami. Terus berlari di saat ketakutan datang pada kami tidak akan menyelesaikan petaka yang sedang kami hadapi. Aku kembali teringat perkataan Eva saat perjalanan menuju ke rumah Mbah Harjo, orang yang belum pernah kenal dan temui hingga saat ini. Eva bercerita saat bermeditasi mencoba mencari jawaban kenapa arwah Mbak Santi ini menghantui desa kami saat malam. Mbak Santi dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuanya ternyata, sedangkan yang mengantar Mbak Santi ke rumah Mbah Harjo adalah Cak Johan. Cak Johan ini merayu Mbak Santi memasang susuk agar kue jualannya ini semakin laris manis, atas perintah Pak Anam, ayah Mbak Santi. Cak Johan tergiur oleh rayuan Pak Anam yang memberikan beberapa juta uang padanya. Padahal ia tidak tahu jika akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Anam. Dan kedatangan kami di sini sekarang ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Pak Anam sudah merencanakan semua ini sebelum kematian Mbak Santi, karena hari kelahiran kami berenam Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu. Aku lahir di hari Minggu, sedangkan Dista lahir pada hari Senin malam, sedangkan yang lainnya juga lahir di hari pada hari tersebut. Pak Anam harus memenuhi syarat yang diajukan dengan mengorbankan gadis yang belum menikah sebagai tumbalnya. Eva yang mencoba mencari jawaban dikelabuhi oleh Mbah Harjo dengan alasan harus datang kemari untuk melepas susuk yang ditanamnya pada Mbak Santi. Sejauh kami berjalan dalam pekatnya kabut malam di tengah hutan, kami hanya berputar-putar lalu kembali ke tempat terakhir kali kami berhenti.
Kita hanya berputar-putar saja, umpat Dista dengan melempar ranting pohon yang sudah kering di tangannya. Kami berhenti di tempat semula terakhir kali aku mengetikkan lari dari Mbak Santi, yang tiba-tiba muncul dengan suara langkah kaki diseretnya. Kami kebingungan, entah jalan mana lagi yang harus kami pilih. Kesekian kalinya kami melanjutkan perjalanan untuk mencari ketiga teman kami yang terpencar. Ujung-ujungnya, kami selalu kembali ke tempat ini lagi. Dista kemudian memutuskan untuk berdiam di sini terlebih dahulu. Saat pagi nanti, kami akan kembali mencari mereka kembali. Ku sandarkan kepala di pundak Dista, dengan kaki selonjor di atas paha Juminten yang duduk di sebelahku. Kakiku terasa panas sekali karena saking lamanya berjalan di tengah-tengah hutan ini. Dalam hati, aku mendoakan ketiga temanku yang berpisah. Semoga saja mereka dalam keadaan baik-baik saja. "Jum, kamu ngompol?" tanyaku pada Juminten. Ia nampak kelelahan. "Wah, enggak kok," jawab Juminten cepat dengan menoleh ke arahku. "Sep," panggilan Dista. Tiba-tiba matanya nampak sembab sekali saat aku berpaling memandangnya. "Apa, Mbak?" jawabku sambil bertanya heran ke arahnya. Air matanya mulai mengalir membasahi pipi tirusnya itu. "Maaf ya, gara-gara aku, kamu dan juga yang lainnya jadi seperti ini," ucap Dista sambil mengusap air matanya dengan sorot mata penyesalan saat memandang wajahku. "Kamu bukan kakakku," jawabku kesal dengan menggerakkan kepalaku yang tadinya bersandar di bahunya. "Kakakku, Dista ini, ia itu kuat, tidak cengeng sepertimu. Dista panutanku sedari kecil sampai besar tidak seperti ini," lanjutku dengan nada kesal ke arahnya. Dista nampak terkejut mendengar makianku padanya. Ia nampak menyeka air matanya sambil tersenyum kepadaku. "Tidak ada yang menyalahkan dirimu, Dis," sahut Juminten sambil tertawa. "Benar kata Sepia, kamu itu harus kuat, keadaan seperti ini pun kamu harus kuat. Kok kamu malah menangis? Terus aku dan juga Sepia mau mengikuti siapa?" lanjut Juminten. Ku acungkan jempol tangan kiriku ke arahnya sambil tersenyum bangga, karena Juminten masih punya semangat untuk keluar dari masalah yang kami hadapi ini. "Sudah cukup Sepia saja yang cengeng, kamu jangan ikut-ikutan," kata Juminten menyemangati Dista dengan candaan yang tidak kusukai itu. Ku hentakkan kaki yang sedari tadi di atas pahanya dengan memasang wajah masam padanya. "Ayo, pecahkan masalah ini, terus kita pulang," kata Dista. Kali ini ia nampak kembali bersemangat. Sinar matahari pagi dari timur menembus celah kabut dalam hutan. Hanya sebentar saja rasanya saat kami terlelap. Kami terbangun karena sinar matahari yang menyilaukan mata. Ku amati sekeliling lalu kemudian ku ambil botol air minum yang isinya tinggal separuh sisa semalam. Ku minum air mineral dalam botol sebelum melangkah mengikuti Dista yang sudah berjalan ke depan. Juminten yang berjalan di belakang Dista sedang menendang-nendang pelan dedaunan kering yang berserakan di bawah pohon. Meski sebenarnya kesal dengan tingkah Juminten, aku tetap diam sambil memperhatikan kakinya yang terus menendang dedaunan layaknya orang tidak ada kerjaan sama sekali. Pada bau kemenyan tidak?" tanya Juminten. Ia nampak menajamkan penciumannya mengikuti bau samar kemenyan yang tercium. Iya," jawab Dista dengan cepat. Tangannya sibuk mengelus tengkuknya sambil menoleh ke arah sumber bau kemenyan itu. Entah apa yang membuat dua orang ini malah berbalik mencari sumber bau kemenyan yang tercium. Padahal tujuan awal adalah yang mencari ketiga teman kami yang terpencar. Terbesit di pikiranku tentang nasib Ajeng dan juga Melisa. Mereka berdua ini tipe yang gampang panik saat menghadapi suatu masalah. Kami kemudian terus berjalan mengikuti sumber bau kemenyan yang semakin tercium dengan jelas, melewati rimbunnya semak belukar. Seandainya tidak memakai jaket,
mungkin sekujur badanku sudah gatal-gatal. Sampai akhirnya kami bertemu jalan setapak di tengah hutan ini. Kami terus mengikuti jalan setapak yang menuju pohon besar yang berbeda dari pohon lainnya. Di bawah pohon besar di depan kami saat ini, seseorang baru saja melakukan sebuah ritual. Itu terbukti dengan adanya benda mistis yang diletakkan pada batu besar berbentuk kotak di bawah pohon ini. Kemenyan yang sudah dibakar di atas loyang, di sampingnya puluhan batang dupa yang telah habis terbakar, bunga yang sering digunakan untuk pergi pemakaman. Ia berserakan di atas batu tersebut. Lalu beberapa botol kecil minyak wangi juga ada di atas batu. Aku mulai menutup hidung menghindari bau kemenyan itu yang semakin lama semakin menyengat. Kami bertiga terus mengamati sekeliling area yang kuyakini sebagai tempat ritual persembahan atau pemujaan ini. Aku terkejut saat mengetahui beberapa lembar foto yang diletakkan di samping bunga dalam wadah dari daun pisang, berbentuk kotak yang terletak di sela-sela akar pohon besar dengan beberapa dupa yang masih menyala. Dengan langkah pelan, sedikit gemetaran, aku ini terus mendekat ke arah beberapa lembar foto di bawah pohon. Tanganku semakin gemetaran ketika mengambil lembaran foto. Dengan berjongkok di bawah pohon besar ini, aku mulai mengamati selembar demi selembar foto yang saat ini kupegang. Gemetar di tanganku semakin tidak karuan ketika mengetahui foto yang saat ini kupegang adalah foto kami. Hanya foto Eva yang tidak ada di dalam 5 lembar foto yang saat ini kupegang. Dista dan juga Juminten menghampiriku yang duduk bersimpu di tanah. Karena sekujur badan kami pun benar-benar lemas sekali, Dista ini merebut 5 lembar foto yang kupegang. Ia mulai mengamati satu persatu foto kami. Kemudian ia berikan pada Juminten di sampingnya. Dista mencari-cari sesuatu di samping tempat pemujaan ini. Dengan wajah penuh amarah, tangannya mengambil batang pohon sepanjang 1 meter yang ia temukan. Jancuk, sial. Umpatan kekesalannya, ia tunjukkan dengan memukuli sesajen di atas batu itu. Dista semakin membabi buta ketika Juminten membantunya mengacak-acak semua sesajen, bahkan Juminten yang sudah emosi merobek kain putih yang sengaja diikatkan melingkari pohon. Aku terus berdoa meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Semakin jelas sekarang kalau kami dijadikan tumbal oleh seseorang. Gerimis ringan yang tiba-tiba datang menghentikan Dista dan Juminten yang sedang kesetanan memporak-porandakan sesajen di sekeliling pohon besar ini. Lalu gerimis berganti dengan hujan deras disertai angin kencang, membuat pepohonan di sekeliling kami bergoyang-goyang dengan keras. Kami kemudian merapatkan diri bersandar di bawah pohon. Meski badan sudah basah kuyup oleh derasnya hujan, badanku mulai menggigil kedinginan. Mataku tertuju pada seorang bocah perempuan mengenakan gaun putih polos. Dengan bertelanjang kaki, ia berlarian sambil menari dalam derasnya hujan. Lalu ia nampak menoleh padaku yang memperhatikannya sejak tadi. Anak perempuan itu berdiri mematung ke arahku. Sorot matanya yang memandang ke arahku dengan tatapan kosong. Tiba-tiba darah keluar dari kedua kelopak matanya, mengalir deras di pipinya. Mataku nanar memandangnya, yaitu tubuhku tidak bisa digerakkan. Nafasku terasa tertahan dalam dadaku, dengan mata terus tertuju pada gadis kecil yang sedang menangis itu. Semuanya terasa hening. Suara air hujan yang jatuh membasahi dedaunan dan tanah tidak terdengar di telingaku. Aku ingat sepertinya aku pernah mengalami peristiwa ini, tapi entah kapan aku lupa, kupejamkan mataku rapat-rapat. Kusebut Tuhanku dengan meminta pertolongannya. Sepersekian detik kemudian, semua kembali normal. Aku menoleh pada Dista dan juga Juminten di sampingku. Apakah mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang ku alami barusan? Pikirku bertanya pada diri sendiri. Gadis kecil yang kulihat tadi adalah Mbak Santi waktu kecil. Lalu apa maksudnya dengan terus-menerus menampakkan diri padaku?
Tanganku mengambil selembar foto yang sudah basah oleh air hujan. Ini adalah foto Ajeng yang diupload di sosial media miliknya. Amarahku naik saat tahu di balik foto Ajeng ada tulisan nama lengkap Ajeng, lengkap dengan tanggal lahirnya, serta pasaran hari Jawa yang ditulis dengan tinta merah. Tanganku mengepal erat. Aku tidak mau mati di sini. Kuputuskan untuk kembali ke bangunan yang tempat kami terakhir berpencar itu, berharap Eva masih menunggu di sana. "Mbak," kataku lirih lalu kemudian menoleh pada Juminten di sebelahku. "Jum, ayo kita pulang ke rumah nanti malam," lanjutku pada mereka berdua. "Aduh, ladup Sep," jawab Juminten dengan cepat, dengan tatapan penuh arti padaku, yang disertai anggukan oleh Dista. Kami berjalan di tengah derasnya hujan mencari jalan menuju ke rumah yang telah hancur semalam. "Kita beneran dijadikan tumbal," kata Juminten di sela perjalanan kami, dengan menunjukkan kertas putih bertuliskan nama lengkap Eva. Tidak terasa air mataku meleleh. Hatiku ya terasa sakit sekali saat mengetahui semua ini. Apa salah kami padanya, sehingga ia menjadikan kami tumbal, bahkan anak perempuannya sekalipun. "Semoga teman-teman masih selamat," kata Dista. Ia nampak merasa bersalah dengan semua yang terjadi. "Wah, emang binatang. Kalau tahu kamu mengajar si Anam itu, aku bakalan ikut meludahinya, Dis," kata Juminten dengan nada kesal. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.